Saudaraku, di dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi wabah taun, virus kolera, melanda sebagian wilayah kaum muslimin. Dan wabah ini merenggut cukup banyak korban jiwa. Ada di antara sahabat yang bertanya kepada beliau tentang taun. Di antaranya adalah sahabat Usamah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taun adalah azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel dan umat-umat sebelum kalian karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberlakukan karantina bagi wilayah yang tertimpa wabah taun. Tidak ada yang boleh memasuki wilayah yang terjangkit wabah, dan penduduk yang berada di wilayah wabah tidak boleh meninggalkan wilayahnya atau bepergian ke wilayah lain. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, wabah taun pun berakhir tanpa menyebar ke daerah-daerah lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada sahabat dan umatnya bahwa nanti akan terjadi wabah yang jauh lebih dahsyat daripada ini. Maka apabila kalian mendengarkan wabah itu terjadi di suatu negeri, maka jangan sekali-kali kalian mendatangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjadi di negeri di mana kalian berada di dalamnya, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan negeri itu untuk lari darinya. Hadis tentang wabah virus dan cara penanganannya. Dari Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, dia mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun? Usamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kalian mendengar wabah di suatu negeri atau wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasuki wilayah itu. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata Abdurrahman bin Auf, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Saudaraku,
apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya nyata terjadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya tahun ke-17 Hijriah, negeri Syam atau wilayah Suriah dilanda oleh wabah atau virus taun yang sangat ganas. Wabah ini menelan korban meninggal lebih dari 20.000 jiwa. Saat itu negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah didampingi oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan Amr bin As. Ketika Khalifah Umar mendengar berita tentang wabah yang melanda negeri Syam atau Suriah ini, saat itu sebenarnya beliau ingin berkunjung ke Syam atau Suriah. Tetapi setelah sampai kepada beliau berita wabah yang melanda negeri Syam, beliau mengumpulkan dan meminta pendapat dari sahabat dari berbagai kalangan. Beliau minta pendapat dari sahabat kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya, sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis yang mengatakan bahwa apabila terjadi wabah di suatu negeri, kalian tidak boleh mendatangi negeri itu, dan apabila wabah terjadi di negeri di mana kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian tinggalkan negeri itu untuk lari darinya. Setelah hadis itu disampaikan Abdurrahman bin Auf, maka Khalifah Umar bin Khattab pun menetapkan untuk kembali ke Madinah dan menginstruksikan kepada semua pejabat daerah, sahabat-sahabat beliau, rakyat beliau, untuk tidak datang ke negeri Syam. Beliau memberlakukan karantina atau lockdown bagi negeri Syam untuk menghambat perkembangan wabah taun ini. Tetapi dalam hati kecil beliau selalu terkenang sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di sana. Beliau tidak tega. Secara manusiawi beliau merasa tidak tega membiarkan sahabat-sahabat tercinta seperti Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Amr bin As akan menjadi korban wabah taun yang melanda negeri itu. Maka beliau radhiyallahu anhu pun mengirim perintah pada 3 sahabat ini untuk pulang ke Madinah. Tetapi saudaraku, sahabat-sahabat tercinta ini melayangkan surat kepada khalifah. Wahai Amirul Mukminin, apabila surat ini sampai ke tangan Anda, tolong Anda bebaskan kami dari perintah Anda untuk meninggalkan negeri Syam ini. Biarkan kami di sini menunggu takdir yang Allah akan berikan kepada kami. Saudaraku, tak lama kemudian Gubernur Syam Abu Ubaidah pun termasuk salah satu yang menjadi korban jiwa wabah taun. Lalu tampuk kepemimpinan pun diberikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau pun menjadi korban wabah taun. Maka kepemimpinan pun diserahkan kepada Amr bin As radhiyallahu anhum. Sahabat Amr bin As ini orang yang cerdas. Beliau memerintahkan penduduk-penduduk untuk berpencar, mengungsi ke pegunungan supaya wabah taun itu tidak bisa berkembang. Strategi luar biasa, saudaraku.
Ternyata apa yang diperintahkan oleh Amr bin As, maka tidak berapa lama wabah ta'un pun berakhir. Dan Suriah atau Sam pun terbebas dari wabah ta'un tanpa menyebar wabah ke negeri-negeri lain.